Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, nggak kerasa ya, udah masuk bulan Juli ya kan. Mudah-mudahan video ini tetap gua tayangin bulan Juli sih. Harusnya bisa tayang bulan Juli lah. Jadi sesuai dengan judul, gua bakalan nge-share ke kalian lah gitu ya, nge-share ke kalian my top 5 local boots sejauh ini ya kan, semester pertama 2022. Jadi gue juga sebenarnya agak-agak kaget gitu ya ketika gue bandingin sepatu yang udah gue pakai, sepatu lokal yang udah gue pakai di tahun 2022 dengan sampai dengan bulan Juni ya, Juni karena Juli gue udah ada di Kuala Lumpur. Gue bandingin dengan 2021 sampai dengan bulan yang sama, bulan Juni, karena di tahun lalu juga ada video gue yang bikin top 6 ya kalau nggak salah malahan ya. Karena sepatu yang gue pakai apparel di tahun lalu cuma ada 6 guys. Sepatu lokal yang gue pakai tahun lalu ada 6 berbanding 11 sepatu lokal yang udah gue pakai di 2022 ini. Gila, kejar target banget Golden Boots ya, review sepatu lokal. Dan itu juga sebenarnya bisa lebih banyak harusnya guys. Cuman nggak jadi lebih banyak karena ya gue selalu nyesuaiin dengan jadwal main game gue gitu ya kan. Sebisa mungkin sepatu tersebut gue playtest di game beneran, bukan gue playtest yang nendang-nendang doang gitu ya. Karena ya gue sih beranggapan kalau gue pakai ketika gue main game itu review gue bisa lebih natural gitu, bukan lebih natural ya, bisa lebih pas gitu ya, karena gue pakainya dalam main game gitu ya kan. Kalau lo nonton video review yang cuma tenang-tenangan kan ya mungkin agak beda, karena kan kalau game tuh pasti ada pressure, pasti ada tekanan, pasti ada ya pressure dan tekanan sama sih sebenarnya. Jadi intinya sampai dengan bulan Juni kemarin udah ada 11 sepatu lokal yang gua review. Paling terakhir kemarin gua pakai Vision V2. Sebelum Vision V2 gua ada pakai LS3 LX. Sebelum LS3 LX gua ada pakai LS Reborn. Terus Mills Troya, terus ada Passport Male, ya pokoknya itulah ya, banyak. Akan gue tampilin gambarnya satu persatu setelah ini sepatu-sepatu yang udah gue playtest gitu ya kan. Lu bisa tonton juga, lu bisa cari juga videonya ada di dalam playlist review plus playtest yang mau nonton review plus playtest. Kalau yang mau nonton unboxingnya ya lu bisa juga lihat di playlist yang unboxing tentunya guys. Disclaimer dulu ya kan, disclaimer dulu sebelum gue lanjut ke belakang. Jadi ini top 5 ini 5 besar terbaik versi Golden Boots ini adalah sepatu yang udah gue pakai. Gue nggak mau ngomongin sepatu yang belum gue pakai ya kan. Kalau gue ngomongin sepatu yang belum gue pakai, dari mana gue bisa nentuin urutan gitu ya kan. Gue bukan toko jadi gue nggak tahu paling laku sepatu apa gitu. Cuman video ini khusus sepatu yang udah gue pakai. Tadi makanya gue sebutin udah ada 11 sepatu yang gue pakai, dan gue pengen nyebutin 5 terbaik versi Golden Boots sampai dengan bulan Juni 2022. Mungkin ada beberapa sepatu yang rilisnya tahun kemarin kayak Forte Rio, kayak LS3 Synthetic gitu ya. Terus ada Catalyst Liberté gitu kan, udah rilisnya mungkin akhir-akhir tahun 2021. Cuman ya again baru bisa gue pakai di 2022, jadi ya gue masukin di 2022 semester pertama ya kan. Oke guys, jadi balik lagi ke tadi, kriteria gue adalah tentu gue pakai yang paling nyaman dulu bagi gue, penilaian pertama. Yang kedua, penilaian kedua adalah tentunya yang paling ringan ya kan, dari segi ringan. Jadi nyaman dulu, terus ringan mana, karena gue ya, lo kalau udah ngikutin gue dari lama pasti tahu ya kan, gue paling suka sepatu yang ringan-ringan. Terus yang pertama nyaman, yang kedua ringan, yang ketiga tentu durability ya kan. Dari durability-nya, dari pemakaian yang udah gue playtest tersebut seperti apa gitu. Itu adalah kriteria ketiga. Dan kriteria terakhir tentu dari harga gitu ya kan. Kalau misalkan seimbang nih tiga ini, wah sepatunya nyaman, terus ringan, terus durability-nya so-so sama semua. Nah, yang terakhir adalah harga. Nah, gue baru ingat sesuatu ya. Tahun lalu gue masukin warna gitu ya, karena tahun lalu apparently gue masih yang lebih idealis dalam soal warna. Tapi tahun ini bukan tahun ini sih, sejak akhir tahun lalu gue udah memutuskan oke lah sepatu warna apa aja gue sikat gitu ya. Gue nggak milih-milih lagi warna, gue sikat, yang penting gue pakai, gue review gitu ya, terutama lokal gitu ya. Kalau sepatu luar ya gue kadang masih pilih sih, harganya menarik tapi warnanya kurang menarik, biasanya belum gue beli gitu ya. Tapi kalau untuk lokalan gue hilangkan semua faktor warna. Jadi tahun ini penilaian gue nggak pakai warna-warnaan guys, cuma ada 4 poin tersebut. Poin terakhir adalah tentu harga ya kan.
Kalau misalkan tadi imbang, harga yang menentukan. Jadi harganya gimana ya? Of course yang paling murah lah gitu ya kan. Kalau udah nyaman, ringan, durability bagus. Kalau mahal dan ada yang 3 faktor sama harga lebih murah, ya lu pasti akan beli yang lebih murah. Gua pasti akan beli yang lebih murah. Oke, dari 4 faktor tersebut, disclaimer lagi biar nggak salah paham, biar lu ya siapa tahu ada yang nontonnya masih sampai menit segini masih nonton. Ini beneran opini pribadi gua, nggak ada yang mengintervensi gua gitu ya kan, nggak ada yang bisik-bisik ke gua, bang ini pakai nomor 1 dong, ini nomor 2 dong. Jadi ini beneran murni menurut pengalaman pribadi gua yang udah gua ya buktikan sendiri dengan gua pakai sepatunya. Oke, kita mulai dari nomor 5 mungkin ya guys. Jadi nomor 5 ini sebenarnya cukup bersaing ya kan dengan sebentar, sebelum gua masuk ke nomor 5 ya. Ada beberapa sepatu yang secara bobot memang agak lebih berat gitu ya, tapi tenang guys, tetap gue pertimbangkan, tetap gue gue analisa secara mendalam gitu ya, gue lakukan riset juga kira-kira sepatu ini gimana gitu ya, gue tonton ulang juga video gue ketika gue review, gue lihat foto-foto gue ketika gue playtest ya, pokoknya banyak lah ya. Jadi gue nggak cuman asal milih gitu ya, gue bener-bener melakukan sedikit riset lah gitu, lumayan lah risetnya. Oke, jadi jangan khawatir kalau lo nggak setuju dengan gue, of course lo boleh komen di bawah kenapa lo nggak setuju. Mungkin ya versi lo tentu beda dengan versi gue ya kan. Balik lagi kayak yang tadi, nomor 5. Jadi sepatu ini bersaing cukup ketat dengan ada beberapa lah ya persaingan, karena nomor 5 ini ya of course nomor yang paling terakhir ya di top 5 ya, 5 besarnya Golden Boots. Jadi banyak banget sepatu yang bersaing lah di sini, karena jujur nih nomor 4 dan 5 lah ya yang cukup banyak persaingan gitu ya. Tapi dari 3, 2, 1 gua sih menjem aja gitu, gua udah tahu apa yang mau gue pilih ya kan. Mungkin lu juga udah ada yang mau nebak nih, lu boleh komen di bawah kalau lu udah mau nebak. Tapi nomor 5 ini beneran banyak persaingannya, tapi harus gua akui bahwa LS Reborn layak banget berada di posisi 5 versinya gua. Kenapa? Ya lu bisa lihatlah penilaiannya di gambar yang akan gue tampilkan setelah ini. Oke guys, ke nomor 4. Sepatu ini baru banget gue tayangin. Ya kalau udah kayak gitu cluenya lu pasti tahu ya kan sepatu apa. Betul banget. Catalyst Vision V2 ada di nomor 4. Mungkin lu kaget ya, Vision V2 nomor 4. Kan tahun lalu Vision V1 sepatu favorit lu bang, sepatu paling enak yang lu bilang. Ya betul, Vision V1 memang sepatu favorit gua, except the durability-nya aja yang gua masih agak kurang puas gitu ya. Tapi Vision V2 ini kalau nggak gua masukin agak aneh gitu ya, kalau gua masukin juga ya nggak aneh. Dan gue bilang tadi banyak banget pesaingnya gitu ya. 4 dan 5 ini terus terang sepatu yang gua agak sulit memilih gitu ya. Tapi gue putuskan gue masukin V2 karena gue berkeyakinan walaupun belum gue playtest lebih lanjut, sepatu ini kalau gue pakai kaos kaki yang tebal, kuku gue pendek-pendek gitu ya, nggak panjang-panjang, gue yakin enak. Tapi belum bisa nembus ke 3 besar. Keyakinan gue seperti itu guys. Lu bisa lihat penilaiannya di gambar yang akan gue tampilin setelah ini. Kita ke nomor 3. Nomor 3 ya udah gue bilang ya, 3, 2, 1 itu gue menjem aja, gue nggak usah pusing-pusing, gue nggak usah mikir panjang lebar, gue langsung udah bisa nentuin gitu ya. Karena sejujurnya jarak antara 3, 2, 1 ini terdapat gapnya nggak terlalu banyak, tapi gue udah ya tadi gue bilang ya menjem aja gue udah tahu nih nomor 3 apa. Bener banget, nomor 3 jatuh ke Passport Male apa ya bacanya, gue masih belum tahu nih bacanya sebenarnya kayak apa. Mas Pepe mungkin bisa dibantu kalau nonton video ini, boleh komen di bawah bacanya gimana sih sebenarnya sepatu ini, male atau male atau ya gitulah. Tapi sepatu ini gila banget pengalaman gue pakai sepatu ini enak banget. Gue pakai di 2 game, kalau lu udah ngikutin juga ya kan video playtest gue, 2 game gue pakai sepatu ini. Bahannya juga kangaroo leather dan nggak berat-berat banget. Lu bisa lihat lah penilaiannya di gambar yang akan gue tampilkan setelah ini. Kita ke nomor 2 guys. Mungkin kalian menebak-nebak ya kan, nomor 2 dan 1 ini kira-kira urutannya gimana nih. Mungkin kalau yang nonton sampai menit ini mungkin udah tahu nih nomor 2 dan nomor 1-nya apa ya kan. Mungkin kalian juga udah tahu sepatu-sepatu apa yang nggak akan masuk ke dalam daftar gua di tahun 2022 ini. Tapi gua harus putuskan guys, si sepatu ini ada di nomor 2. Kenapa? Karena gua merasakan sakit di kaki kiri gua selama
ya gue bisa bilang hampir 20 menit ketika gue pakai main, agak sakit di bagian tumit kiri. Oleh sebab itu sepatu ini nggak bisa di nomor 1 karena nyamannya itu nggak langsung nyaman gitu ya, ketika dipakai nggak langsung break in, butuh proses. Walaupun sisanya cukup bagus gitu ya, cukup sempurna. Gue belum tahu durability, cuman di video playtest gue juga udah gue bilang bahwa sepatu ini baiknya lu pakein saddle shoe yang kayak punya Adidas gue itulah, pokoknya yang gitu supaya bentuknya, shape-nya tetap terjaga, karena punya gue shape-nya agak berubah. Betul banget, nggak lain dan nggak bukan akselerator LS3 LX Mark Lock. Gila, sepatu ini enak, cuman harganya ya memang sih agak mahal ya kan. Lu bisa lihat penilaiannya di gambar yang gue tampilin setelah ini. Nah, nomor satunya guys, mungkin lu jadi bingung ya, setelah lu mendebak-nebak mungkin lu jadi bingung ya, apa ya kira-kira pilihan Golden Boots ya di tahun 2022 ini sampai dengan bulan Juni. Gua sih nggak bisa setiap gua nge-review sepatu di tahun 2022 ini ya khususnya ya, setiap gua udah pakai, gua tetap akan balik lagi ke sepatu ini gitu ya. Menurut gua belum ada lawan sejauh ini sampai dengan bulan Juni. Sepatu-sepatu yang gue udah pakai ya tentunya belum ada lawan. Mungkin lo bingung sepatu apa yang belum ada lawan, tapi bisa gue bilang Legion Ortus 8 Legion V2 belum ada lawan sampai dengan saat ini. Itu sepatu langsung break in, enak banget gue pakai. Pokoknya wah enak gitu ya, harganya murah, sepatunya enak, warnanya cakep. Cuman ya ada minusnya sedikit sih. Gue pakai waktu itu pas di GBK licin. Cuman menurut gue harusnya nggak jadi masalah ya. Itu mungkin karena guanya aja ya kan kurang berskill, jadi gua kepleset ya kan. Mungkin kalau lu pemain skill dewa mungkin lu nggak kepleset ya kan, who knows ya kan. Cuman menurut gua Legion V2 belum ada lawan. Durability gua cukup puas, nyaman. Gua bisa bilang bisa bersaing dengan si kulit-kulit tersebut, kangguru tersebut gitu ya. Tentunya harga ya kalau dibandingin dengan LS3, dibandingin dengan Vision V2, Legion lebih murah. Tapi kalau dibandingin dengan Passport, kenapa Legion menang? Karena Passport menurut gua outsole-nya masih terlalu klasik ya, terlalu ya mungkin kalau gue pakai di GBK juga bahkan lebih licin ketimbang si Legion V2. So far gue puas banget dengan Legion V2, mantap banget Ortus 8, good job banget lo bisa ngeluarin sepatu ini. Saran gue nih ya, lu banyakin aja colorway-nya, jangan lu bikin yang lain-lain lah, udah fokus. Katalis Legion V2 terusin sampai V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 sampai selesai lah, pokoknya V100 kalau bisa ya kan. Sampai 100 tahun lagi masih ada Legion gitu ya, mudah-mudahan dengan ya tentunya selalu diimprove ya kan. Oke guys, segitu aja dari gua video gua kali ini, top 5 gua sampai dengan semester pertama 2022. Gua sih looking forward banget untuk semester kedua nih sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan kalau semester pertamanya aja ada 11 sepatu ya kan, semester kedua bisa lebih banyak dong. Tentunya yang udah masuk di list gua salah satunya adalah sepatunya si Kalsi. Gua kepengen coba, mudah-mudahan gue jadi coba ya kan. Selain itu juga gue apalagi ya gue menunggu perbaikan dari Alpha Elite. Itu menurut gue sepatu hampir enak ya kan. Walaupun nggak masuk, itu sepatu hampir enak. Terus gue juga menunggu upgradean dari LT Buron, mungkin bisa dibikin lebih ringan sedikit, mungkin bisa lebih masuk juga di pertimbangan gue untuk semester kedua. Dan ya tentunya produk-produk lokal lainnya seperti NK yang ya banyak yang komplain tentang durability. Mudah-mudahan lu ngeluarin seri yang cukup menarik sehingga bisa gue coba lagi. Mills ya kan, Mills gue juga ya gue nggak tahu ya pengen coba lagi apa enggak ya. Cuman waktu itu sizingnya nggak cocok sama gue. Mudah-mudahan nih di semester kedua ini Mills ada produk yang lebih ramah untuk kaki lebar ya kan. Terus apalagi ya, produk lokal Volos juga cukup menarik. Dia baru ganti outsole, beratnya juga cukup ringan. Lalu Passport juga baru ganti outsole. Waduh, Mas Pepe mau gue tes lagi nggak sepatu lo? Oke, segitu aja guys. Kalau lu punya pendapat lain ya lu boleh komen di bawah, dan lu juga boleh sampein sepatu apa nih yang harus gua tes buat semester kedua ini. Kira-kira sepatu apa gitu ya kan. Pasti gue tampung, mudah-mudahan ya bisa gua playtest ya kan. Terus kalau lu memutuskan subscribe nih guys setelah nonton video ini, woi makasih banget guys. Jangan lupa ikutin terus video gua karena sebentar lagi gua bakalan bikin video pengumuman tentang giveaway gua ulang tahun Golden Boots ketiga. Terus plus merayakan lolosnya Indonesia ke Piala Asia setelah 17 tahun ya.
2007 terakhir, 15 tahun mungkin ya. Setelah 15 tahun baru lolos lagi ke Piala Asia. Jadi gue akan mengadakan giveaway yang ya menurut gue cukup lumayan ya, yang akan gue kasih tentunya tanpa syarat guys. Lo pantengin aja terus video Golden Boots di YouTube dan Instagram gue. Oke, segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.